kita boleh dalam kegiatan belajar. Saat ini sebelum kita belajar, kita dahulu berdoa yang dipimpin oleh Adi Gloria. Silakan Adi Gloria berdoa berdoa. Siap. Gloria sudah berkarya doa. Silakan duduk. Ketua kelas, ada siswa yang tidak hadir? Ada siswa yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada siapa? Selo timpang. Selo. Keterangan apa? Sakit. Itu Gabriel dengan semua itu kacu diatur. Kita kacu pakai aja. Dia punya kerat diatur. Fitri, kita pakai. Ada yang mau tanya dulu. Materi kita waktu lalu apa? Yaitu teks prosedur. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Apa? Teks prosedur apa itu? Teks yang membuat cara untuk secara tepat dan tuntut dan akademik maka contohnya apa? Iya, cara mematikan apa? Cara membuat apa lagi? Cara membuat kue. Waktu lalu cerita teks fantasi yang ada di audiovisual. Namun sebelum itu, ibu akan bertanya. Kamu lihat sebelum ibu akan menayangkan video ini, apa yang ada pada gambar yang di depan? Yang kamu lihat? Ada sapi. Apa lagi? Ada seorang ibu. Siapa lagi? Ada seorang Anak yang sedang tidur. Jadi nanti prediksikan sebentar apakah jawaban kalian benar atau tidak. Sekarang ibu akan putarkan video ini. Kamu harus perhatikan dan simak baik-baik isi yang ada di dalam video. Kita dengarkan. Nah. Ya, itulah cerita teks fantasi mengenai apa? Jack dan ayam. Jack dan apa? Kaca. Kaca. Jadi ini adalah salah satu cerita teks fantasi. Jadi dalam cerita teks fantasi adalah teks yang berhubungan dengan hayalan, dengan sesuatu yang tidak benar-benar apa? Ada, tidak benar-benar terjadi. Hanya ada pada apa? Bayangan, hanya ada pada benak atau pikiran saja. Ya. Jadi itu tadi cerita dari awal. Pertama, dia punya tokoh-tokoh siapa? Jack. Apa lagi? Jack ada apa? Sasa. Ayam. Dan Ayam. seekor ayam dan seekor Sapi dan seorang kakek. dalam cerita fantasi dibagi dua unsur pembangun, yaitu pertama unsur intrinsik dan kedua
intrinsik. Yang ada di dalam cerita teks fantasi ini adalah unsur teks intrinsik. Di mana unsur intrinsik yaitu dibagi berapa bagian? Ada berapa? Pertama apa? Ada tema, apa lagi? Ada latar. Dia punya apa? Pertama tema, dia punya apa? Ide atau pokok cerita dari cerita. Baru kedua apa? Ada latar. Latar adalah apa latar? Tempat atau apa? Tempat atau suasana di mana kejadian dari cerita tersebut. Berikut ketiga, alur. Alur adalah apa? Alur apa? Jalannya peristiwa dari teks tersebut awal sampai akhir. Berikut ada tokoh. Tokoh yaitu pemeran yang ada di dalam cerita. Berikut penokohan apa? Adalah apa? Sifat atau dia punya karakter yang disampaikan atau yang diperankan oleh tokoh atau pelaku. Berikut ada alur. Alur sudah tadi. Ada apa? Ada amanat. Amanat yaitu pesan dari cerita, isi cerita. Terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa memakai kata saya, kamu, apalagi mereka, dia. Apakah ada gaya bahasa personifikasi? Nih, apalagi gaya bahasa ini asal ini. Jadi itulah unsur dari intriksi. Jadi yang akan kita pelajari sekarang adalah unsur intriksi, yaitu dia punya apa? Dia susunan dari unsur intriksi dari cerita ini. Nah, cerita tadi kita sudah melihat di mana Jack ada apa? Ada menghayal. Jack seorang apa? Pemalas. Tapi dia menginginkan apa? Harta. Dengan cara dia apa? Dia mencuri dengan memakai apa? Pohon kacang. Dia dengan ibunya yaitu apa? Hanya punya harta miskin. Punya harta apa? Tinggal sapi. Tapi setelah ada lalu mereka apa? Menjual sapinya. Setelah itu apa? Dia bertemu dengan seorang yang misterius, orang kakek. Baru apakah kakek memberi dengan uang? Memberi dengan apa tadi? Memberi kacang, biji kacang. Baru setelah dia kembali ke rumah, dia berikan kepada ibunya. Selanjutnya bagaimana dia bisa cerita? Ibunya melempar biji kacang ke luar, ke jendela. Tetapi tiba-tiba pada pagi hari dia temukan, dia bertemu pohon itu sudah apa? Sudah bertumbuh besar. Nah, dia cuma menaiki itu apa? Pohon kacang. Sampai di atas apa? Atas awan atau langit di situ diceritakan. Setelah di atas dia ketemu dengan siapa? Ibu raksasa. Ibu raksasa. Karena dia sopan, dia apa lagi? Dia baik hati, dia menceritakan hal-hal yang dialami dalam dunia. Nah, setelah di atas, ibu raksasa apa? Panggil masuk menerima dia. Ya toh? Setelah itu dipanggil masuk, datang raksasa laki-laki. Apa yang terjadi? Apa? Diperintahkan oleh ibu raksasa untuk apa? Dalam oven. Nah, setelah masuk ini, raksasa laki-laki apa yang dia lakukan? Menghitung uang. Dia menghitung uang emas. Akhirnya dia tertidur. Setelah raksasa laki-laki tertidur, apa yang dilakukan oleh Jack? Dia mencuri apa? Satu apa? Satu kantong katakanlah. Setelah dia mencuri, dia turun melalui apa? Pohon kacang. Setelah ibunya, dia berikan kepada siapa? Ibunya. Tapi dengan catatan dia pakai apa? Sampai berfoya-foya. Akhirnya apa? Habis. Setelah itu lagi dia apa? Dia naik pulang, dia balik pulang. Setelah di atas dia bertemu dengan ibu raksasa atau tidak? Bertemu. Baru bagaimana lagi? Ibu raksasa apa? Sudah curiga bahwa yang dia apa? Dia yang mengambil uang apa? Uang emas yang pertama. Tapi
apa? Masih ditolong ibu raksasa atau tidak? Masih ditolong dengan memberikan apa? Kedua apa yang diambil? Ayam yang bertelur apa? Bertelur emas. Setelah raksasa itu sudah tidur, dia ambil itu ayam, dia apa lagi? Dia balik lagi ke bumi. Baru dia berikan kepada ibunya. Sehingga mereka akan menjadi kaya lagi. Karena dengan apa? Telur, ya apa? Telur dari ayam tersebut. Akhirnya apa? Jadi kaya terus atau habis lagi? Akhirnya apa? Kehabisan lagi, dia balik lagi. Karena dia apa? Dia serakah. Dia ingin balik lagi. Itu mengambil apa? Apa dari apa? Raksasa. Setelah dia balik, dia dapatkan itu alat harta. Dia dapatkan. Karena itu harta apa? Bisa bicara. Yaitu melalui magis. Itu sama dengan magis. Itu sama dengan alat-alat magis atau alat sihir. Nih, dalam cerita ini. Setelah itu dia tidak dapat karena ini alat harta apa? Meminta tolong kepada raksasa. Akhirnya dia diketahui oleh raksasa laki-laki dan raksasa perempuan. Hanya itu dia apa? Fitri. Setelah terakhir dia apa? Dia dapat itu harta? Tidak. Dia turun. Dia turun cepat-cepat. Dikejar oleh siapa? Oleh raksasa. Setelah dibawa dia minta tolong kepada siapa? Kepada ibunya. Ibunya tolong atau tidak? Ada. Dia berteriak untuk minta tolong mengambil apa? Mengambil kapak. Kapak itu apa? Bahasa hari-hari itu apa kamu? Kalimat di sini apa? Batako. Ibu sama dia pati batako. Pati kata-kata. Di sini apa? Batako. Saya. Itulah. Jadi dia minta tolong sama ibunya mengambil kapak. Lalu apa? Mereka apa? Menebang itu pohon kacang. Akhirnya rubuh itu pohon kacang atau tidak? Rubuh, hanya rubuh. Sehingga raksasa laki-laki yang akan turun di situ apa? Jatuh. Akhirnya apa? Mati. Ya. Akhirnya dia dapatkan apa yang dia dapatkan? Sisa yang dia dapatkan dari yaitu apa? Seekor ayam yang bertelur apa? Emas yang memberikan dia apa? Apa memberikan apa? Kebutuhannya setiap hari. Tapi dia berubah, dia bertobat atau tidak? Dia bertobat dengan cara apa? Dengan cara rajin bekerja. Apa lagi? Tidak malas lagi. Berikut apa lagi? Dalam cerita fantasi ini kan memakai magis. Tidak apa lagi dia? Tidak mencuri dan tidak menggunakan alat apa lagi? Alat magis atau sihir. Seperti ini biji kacang. Jadi kalau kehidupan kita setiap hari di sini tidak ada lagi tuh yang pakai begitu. Sekarang tidak ada. Nah, tapi memang tidak ada. Kan mana manusia yang memakai sihir itu? Seperti cerita lain seperti Nata dan Koko. Itu dia pakai apa? Dia pakai apa? Tongkat toh? Dia cuma jadilah burung. Dia itu jadi. Itu sama dengan apa? Sihir. Jadi cerita fantasi ini sama dengan cerita dongeng. Tetapi di dalam cerita fantasi ini ada unsur intrinsik yang di dalamnya, yaitu ada tokoh, apalagi penokohan, ada yang punya jalan cerita apa? Alur. Dia punya suasana tempat masuk di mana? Di latar. Ya, baru dia punya judul ini apa? Cerita fantasi judulnya apa? Jack dan pohon kacang. Pengarangnya siapa? Pengarangnya siapa? Ya, Tim O'Fredo. Jadi sudah jelas mengenai cerita fantasi ini dan contohnya sudah. Jadi sekarang kamu akan menentukan unsur intrinsik yang ada di dalam cerita ini melalui LKPD yang ibu sudah siapkan. Dengan catatan ibu akan bagikan kamu kelompok. Jadi kamu kerjakan LKPD ini melalui kelompok yang akan ibu bagikan. Ibu hitung sampai 4, berarti 4 kelompok ya. Yang nomor 1 berarti dia kelompok 1. Yang nomor 2 berarti kelompok 2. Begitu seterusnya. Sudah jelas? Sudah? Sudah? Sudah jelas atau belum? Sudah. Masih ada pertanyaan mengenai ini? Supaya mengisi LKPD sebentar sudah jelas. Sudah? Sekarang
hitung sampai 4. Berarti 4 kelompok. Silakan. 1, 3, 2, bisa 1, Maria 2, ya 3 diri. Elkabus berapa? 4. Kevin 1, 2, Jason 3, Rida 4. Sini Adito berapa? 1. Gabriel berapa? 2. Jason ya, Rin ya 4. Silakan duduk berkelompok sekarang. Silakan. Kelompok 1 di sini bentuk gabungan 4 meja itu digabungkan menjadi satu kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 di samping kiri ya. Kelompok 3 di sana, tapi atur. Silakan atur. Kelompok 4 di
pejabat kami sudah jelas. Silakan kelompok 1, yang lain tinggal. Apakah sudah jelas jawaban mereka? Sudah jelas, terima kasih. Harus terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ikut. Kelompok 4. Kelompok 2, silakan. Silakan. Silakan, mari yang lihat. Silakan. Ya, diberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk apa? Memberikan pertanyaan. Tanyaan tentang apa? Pertanyaan, silakan. Apa latar dari cerita ini? Ya. Apa latar dari sebutkan latar dari teks cerita fantasi Jack dan Pohon Kaca. Silakan. Kelompok 4. Latar. Apakah jawaban sudah jelas? Sudah jelas atau Sudah. sudah jelas? Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada pertanyaan? Tidak. Silakan hukum. Demikianlah. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Silakan. Berikut presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3. Silakan lagi kalian sendiri baca. Silakan berdiri. Kelompok 1 jangan lupa memberikan pertanyaan kemana. Silakan. Tapi keras lagi bersama. Abdul. Ya. Kasih keras deh. Ya, tidak ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan, saran untuk tanggapan, silakan. Silakan angkat tangan kalau bertanya. Ya. Silakan. Silakan kepada kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami dari kelompok 1 bertanya apa? Apa tema dari apa? Teks cerita fantasi yang berjudul apa? Jack dan Pohon Kaca. Silakan. Rizal jangan sadar. Silakan jawab. Diskusikan, kamu jawab. Ini cuma satu ya. Diskusikan sama-sama baru jawab. Silakan. Kasih keras, Elizabeth. Apakah jawaban? Silakan. Apakah jawaban dari sini? Jangan malu-malu kok. Sudah jelas? Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikut ada pertanyaan. Silakan Gabriel. Diberikan kesempatan kepada kelompok 4. Terima kasih atas yang diberikan.
Ya. Kami dari kelompok 4 akan bertanya apa dia pertanyaan itu tulisan. Apa alur yang ada di dalam teks cerita Jack dan Bohan? Silakan. Ada apa? Alur. Pakai jawaban sudah jelas. Jangan malu-malu. Aku biasa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, puji kamu, terima kasih. Kamu sudah memberikan apa? Jawaban apa yang Anda sudah tanyakan dijawab oleh kelompok yang berdiri di depan. Silakan. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus sekali. Berikut. Silakan. Siapa yang berbicara? Siapa? Siapa silakan. Silakan. Kasih keras. Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil kerja kami. Satu tema keluarga yang dalam teks tentunya dua contoh dan penongkolan bahwa Jack Kumara polos narasi Jack Kumara menolong raksasa Kumara dia latar rumah dan awalnya di dalam teks 5 Jack dan 5 raksasa di atas awan 4 alur jawaban maju 5 amanat jangan menjadi pemimpin Kasih keras lagi. Yang lain dengarkan, kamu berikan saran. Ya, silakan yang katakan. Nah, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 3 untuk bertanya. Silakan. Ya, silakan. Benar, Pak. Ya, silakan. Ya. Ya, bagus sekali. Ya, seperti Jack itu soalan apa? Kemana ya? Suri dan benar. Ya, benar sekali. Kamu jangan. Jadi seperti Jack. Ada kata suri dan malas menggunakan yang terbaik. Masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada. Ada kelompok 1, kelompok 4 ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada kita tutup. Demikianlah boleh bayar kami sedikit. Iya, sekeras. Demikianlah presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Jadi, demikianlah diskusi hari ini. Kamu sudah lama. Kamu sudah jawab melalui apa? LKPD yang ada di tiap kelompok. Dan sekarang diadakan perbaikan. Pertanyaan yang pertama yaitu tema apa yang ada di dalam unsur intrinsik dari cerita apa? Teks fantasi, Jack dan pohon kacang. Tema yang ada yaitu apa? Yaitu tema yang ada di dalam cerita ini. Coba katakan, siapa yang boleh jawab? Tema yang ada adalah apa? Adalah keluarga yang miskin. Ikut judul yang ada dalam cerita ini apa? Jack dan pohon kacang. Sedang alurnya adalah alur
punya penolongan gimana? Itu yang baik hati. Yang suka apa? Menolong atau yang suka bekerja demi anaknya. Berikut, ini kakek. Kakek adalah seorang yang apa? Misterius yang memberikan apa? Kacang ajaib kepada siapa? Kepada Jack. Baru raksasa. Tokoh raksasa apa? Dia punya penolongan. Dia apa? Pemarah. Masih ada? Ya, dia rakus. Jadi pemarah dan rakus. Berikut, latar tempat. Latar tempat dari cerita ini. Bagaimana dia punya latar? Yaitu di rumah dari mana? Di awan-awan. Ini kan cerita fantasi. Jadi ini hanya hayalan angan-angan. Jadi menceritakan di tempat atau di rumah dan di mana? Di mana? Di secara individu itu bagikan soal. Ada dan hanya dalam bentuk apa? Ada dalam bentuk apa? Benar atau apa? Pikiran atau hanya dengan apa? Coba bisa ya. Dengan apa? Angan-angan. Ada cerita dongeng. Siapa yang boleh pakai begitu? Tidak ada kan? Tidak ada. Karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus apa? Kita harus apa? Percaya saja kepada Tuhan. Berikut. Pesan yang disampaikan dalam cerita ini apa? Coba. Pesan kepada manusia. Untuk menjadi anak yang rajin, tidak pemalas apa lagi? Jadilah anak pemberani yang suka apa? Membantu orang tua, menghormati orang tua. Apa lagi? Jadilah manusia yang ingin apa? Bekerja keras untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Jadi jangan jadi seperti dia, ya. Dan jadi seperti dia, jangan seperti dia. Dan juga, jadi kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi tetaplah belajar, berjuang dan berusaha. Karena belajar adalah apa? Peta menuju apa? Masa depan yang apa? Dan gemilang. Ya, tepuk tangan. Bagaimana perasaan kalian? Ya, kalian apa? Kalian mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk masa depan apa lagi? Untuk membedakan apa? Yang baik dan Yang baik dan yang apabila kamu ingin sukses dengan cara bagaimana? Mengatur waktu dengan baik. Apa lagi? Memiliki motivasi belajar yang apa? Tinggi. Yang paling utama apa? Dekatkan selalu dengan siapa? Dengan Yang Maha Esa. Oke. Sudah sampai di sini. Tepuk tangan. Nanti kita bertemu lagi pertemuan berikut dengan materi pembelajarannya ini untuk menentukan kesuksesan lagi dengan menceritakan kembali cerita yang ada. Jadi minggu depan secara individu saja yang perlu menceritakan kembali apa struktur yang ada di dalam cerita. Ya, demikian. Sekarang kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa yang disampaikan oleh Ali.
kami dari awal dari sebenarnya kemudian mendengarkan yang ini. Ucapkan. Bersama dalam kegiatan pelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman. Sekarang silakan maju ke depan untuk foto bersama. Iya, Pak dosen sudah selesai.